Mana tadi video pembukanya? Tadi adalah video mengenai pembahasan secara besar tentang program linier. Kita akan bahas secara mendalam di sini ya. Untuk program linier, manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari itu sangat banyak. Terutama akan sangat bermanfaat sekali untuk kalian yang mau jadi pengusaha. Misalnya, salah seorang dari kalian mau jadi pengusaha tempat parkir. Kita dapat menentukan keuntungan maksimum dengan menentukan kira-kira berapa meter yang harus kita sediakan untuk mobil dan berapa meter yang harus kita sediakan untuk motor. Di situ, dengan perhitungan di atas kertas, kita dapat memprediksi kira-kira keuntungan maksimumnya berapa. Ternyata materi program linier ini sangat bermanfaat sekali ya. Ada garis besar materi. Yang pertama adalah buat model terlebih dahulu, karena biasanya di dalam program linier berupa soal cerita. Yang kedua, cari titik potong. Yang ketiga, gambar daerah penyelesaian. Dan yang keempat adalah uji titik. Wah, ada kue. Coba kita perhatikan permasalahan di sini. Seorang pedagang kue mempunyai persediaan 9 kg tepung dan 6 kg mentega. Pedagang memproduksi kue jenis pisang dan jenis keju. Untuk membuat kue jenis pisang memerlukan 150 gram tepung dan 50 gram mentega. Sedangkan kue keju memerlukan 75 gram tepung dan 75 gram mentega. Apabila harga sebuah jenis pisang itu 6.000 dan yang keju 4.000, untuk mendapatkan keuntungan maksimum, kue mana yang harus diproduksi lebih banyak? Kira-kira kue pisang atau kue keju ya? Mungkin kalian punya jawaban sendiri. Mari kita bahas bersama-sama. Di sana, pada persoalan IPAS, terdapat dua satuan yang berbeda, ada kilogram dan ada gram. Maka, kita ubah dulu yang kilogram menjadi gram. Kita ketahui bahwa 1 gram itu sama dengan 1000 gram. Agar persoalan tadi lebih mudah dibaca, lebih mudah dibuatkan modelnya, kita sajikan dalam bentuk tabel. Seperti ini. Ini ada jenis kue, ada kue pisang, kue keju, di mana kue pisang itu memerlukan tepungnya 150, menteganya 50 gram. Kemudian yang keju 75 gram tepung, menteganya 75 gram. Persediaannya, tepung itu kan 9 kg, kita rubah menjadi gram, menjadi 9.000. Demikian juga dengan mentega 6 kg, kita rubah menjadi 6.000 gram. Harga dari pisang, kue pisang itu 6.000 dan harga dari kue keju 4.000. Dari persoalan tadi kita dapatkan model matematika seperti ini. Ini model pertama, model kedua. Kemudian kita perkecil, semuanya dibagi dengan 75. Untuk yang atas hasilnya 2x plus y kurang dari sama dengan 120. Untuk yang di bawah kita bagi dengan 25. Hasilnya 2x plus 3y kurang dari 240. Kemudian kita dapatkan fungsi tujuannya 6000x plus 4000y dari harga yang ini. Langkah kedua, kita akan menentukan titik potong. Pada persamaan 2x plus y kurang dari 120. Tutup x-nya, maka di sini menghasilkan y-nya sama dengan 120. 0,120. Yang kedua, tutup y-nya, maka menghasilkan 2x sama dengan 120. Maka x-nya itu adalah 60. Jadi titik potongnya 0,120 dan 60,0. Dengan cara yang sama, pada persamaan yang kedua, 2x plus 3y kurang dari 240, kita menghasilkan titik potong 0,80 dan 180,0. Kemudian langkah selanjutnya menentukan titik potong dua garis dengan cara metode gabungan, yaitu eliminasi. Kita eliminasi persamaan 1 dan 2, menghasilkan y-nya 60, kemudian x-nya 30.
maka persamaan garisnya itu adalah 30,60. Langkah berikutnya adalah menentukan gambar daerah penyelesaian. Karena tadi kurang dari, maka daerah arsirannya adalah di dalam. Langkah yang terakhir kita lakukan uji titik untuk menentukan nilai maksimum. Kita masukkan daerah penyelesaian pada fungsi tujuan. Dari gambar terlihat daerah penyelesaiannya itu 0,80, 60,0, dan 30,60, menghasilkan 320, 360, dan 420. Di sini terlihat bahwa hasil maksimumnya adalah 420 ketika menjual atau memproduksi kue pisang 30 dan kue keju 60. Di sini terlihat ya. Sekarang kita akan membandingkan dengan menggunakan Excel solver. Ternyata permasalahan program linear tadi bisa kita selesaikan dengan menggunakan Excel solver. Mari kita bandingkan bersama-sama. Kita akan membandingkan jawaban yang tadi dengan menggunakan Excel solver. Langkah pertama, kalian buat dulu formatnya seperti ini. Di sini ada variabel X dan Y, kemudian ada tanda, ada nilai, dan ada ruas kanan. Kita di sini tulis kendala, karena di sini ada dua kendala, maka kita tulis K1 dan K2. Kemudian di sini koefisien fungsi sasaran, kemudian nilai variabel, dan yang terakhir nilai fungsi sasaran. Mari kita isi bersama-sama. Kita masukkan pada kendala pertama, kita bisa menggunakan angka yang sudah diperkecil. Variabelnya X itu adalah 2, kita ketikkan di sini 2. Kemudian Y-nya 1, kita tuliskan Y-nya 1. Tandanya kurang dari sama dengan, kemudian ruas kanannya itu adalah ini 120. Untuk kendala yang kedua, kita tuliskan variabel X-nya itu 2, variabel Y-nya 3, tandanya sama, kurang dari sama dengan, untuk ruas kanannya adalah 240. Kemudian yang harus kita isi adalah koefisien fungsi sasaran, yaitu yang tadi fungsi tujuannya, yaitu 6.000 dan 4.000. Jadi 6.000 kue pisang dan 4.000 kue keju. Baiklah, kita mulai mengisi formula rumus untuk nilai. Caranya kita masukkan atau kita klik tanda sama dengan, kemudian kita arahkan kursor ke variabel X, kemudian klik tanda kali atau bintang, kemudian dikali dengan nilai variabel yang berwarna kuning. Karena di sini masih kosong, kita harus menguncinya dengan menambahkan tanda dolar atau kita tambahkan F4. Klik F4. Ditambah yang keduanya yang variabel Y, klik pada variabel Y 1 dikali dengan nilai variabel yang warna kuning. Jangan lupa tanda dolar atau F4, lalu enter. Nah, untuk kendala yang kedua kita drag, hasilnya sama. Sekarang kita isi nilai fungsi sasaran. Kita klik sama dengan, kemudian klik pada koefisien fungsi sasaran yang 6.000 yang X, dikali atau kita tulis tanda bintang nilai variabel yang berwarna kuning. Jangan lupa F4 atau tanda dolar, ditambah 4.000 dikali dengan nilai variabel yang bersesuaian ya, kalau Y dengan Y, kemudian klik F4 atau dolar, lalu enter. Hasilkan 0. Kita
kita peroleh formula rumusnya seperti ini. Lalu setelah itu kita masuk pada data, kemudian kita klik solver. Jika solver belum ada di Excel kalian, maka bisa menambahkannya dengan klik menu file, kemudian klik option, add in, kemudian klik go, checklist pada solver add in, kemudian klik OK. Nanti akan muncul solver pada Excel kalian. Jika sudah ada tampilan solver, maka kita pilih solver, kita geser ke bawah supaya terlihat. Oke. Di sini untuk set objektif, kita klik pada nilai fungsi sasaran. Untuk to-nya kita pilih maksimum. By change variable cell-nya, kita blok nilai variabel atau yang berwarna kuning. Kemudian untuk subject to the constraint, kita pilih add. Pada cell reference, kita masukkan atau kita klik nilai untuk kendala pertama. Untuk constraint-nya, kita klik ruas kanan kendala pertama. Kemudian kita pilih add. Langkah yang kedua, kita masukkan untuk kendala yang kedua. Pada sel referennya, kita masukkan kendala yang kedua, nilai. Pada constraint, kita masukkan 240. Kita klik ya. Kemudian setelah itu kita pilih OK. Lalu pada select a solving method, kita pilih yang simplex LP. Lalu klik solve. Kemudian kita klik OK. Di sini terlihat bahwa nilai fungsi sasarannya adalah 420, nilai variabel X-nya 30 dan Y-nya 60, menghasilkan hasil yang sama dengan cara manual tadi kan? Mari kita kesimpulkan bersama-sama pembahasan tentang program linear. Untuk menentukan nilai maksimum ataupun minimum, maka langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membuat model matematika, kemudian menentukan titik potong, menggambar daerah penyelesaian, dan uji titik. Untuk menentukan nilai minimum dan maksimum ini, ternyata kita juga dapat memanfaatkan fasilitas Excel dengan menggunakan Excel Solver. Silahkan kalian coba di rumah. Untuk mengukur kemampuan kalian tentang program linear, silahkan kalian isi kuis pada link yang ada di sini. Silahkan diklik, kalian isi nama. Tampilannya akan seperti ini. Di sini ada 5 soal yang harus kalian jawab tentang program linear. Ini tampilannya seperti ini. Ini soal pertama. Misalnya ibu pilih yang ini. Misalnya saya jawab klik yang ini ya. Kalau salah itu akan tanda X. Nah, ada tanda X. Kemudian nanti diberitahu jawabannya apa. Ya. Jika sudah ya. Jika sudah mengisi, nanti nama kalian, bisa skornya dan waktunya akan ada di sini. Selamat mencoba. Alhamdulillah, pembahasan kali ini telah selesai. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, materi hari ini telah selesai. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
pada pertemuan kali ini kita akan membahas persoalan tentang program linier. Di sini ada soal cerita. Sebuah pesawat terbang mempunyai kapasitas 48 buah tempat duduk yang terbagi dalam dua kelas, yaitu kelas A dan kelas B. Setiap penumpang kelas A diberi hak yaitu membawa barang 60 kg, sedang penumpang kelas B diberi hak membawa barang hanya 20 kg. Tempat bagasi paling banyak dapat memuat 1440 kg. Bila banyaknya penumpang kelas A sebanyak X orang, sedang kelas B sebanyak Y orang, tentukan keuntungan maksimum jika tiket kelas A 1 juta dan kelas B 500.000. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membuat model matematika terlebih dahulu. Dari kalimat sebuah pesawat terbang mempunyai kapasitas 48 buah tempat duduk, kita dapatkan satu model matematika, yaitu X plus Y kurang dari sama dengan 48. Kemudian dari kalimat setiap penumpang kelas A diberi hak membawa barang 60 kg. Kalau kelas B 20 kg. Di situ kita dapatkan model 60X ditambah 20Y kurang dari sama dengan 1440 kg. Jadi di sini tempat bagasi paling banyak dapat memuat 1440. Berarti di sini kurang dari. Cirinya yaitu kita samakan saja satuannya yang 60 kg, 20 kg dengan 1440 kg. Biasanya itu dalam satu model. Kemudian di sini untuk fungsi tujuannya fx, y biasanya ditandai dengan harga. Di sini harganya adalah tiket kelas A itu 1 juta, berarti kita tulis 1 juta X ditambah 500.000 Y. Ini untuk fungsi tujuannya. Jika kita sudah mendapatkan model seperti ini, di sini ada yang bisa diperkecil, kita perkecil terlebih dahulu. Ini dibagi 20 atau nolnya kita coret, kemudian dibagi 2, 6 dibagi 2 menjadi 3X ditambah Y kurang dari sama dengan 144 dibagi 2 menjadi 72. Ini model yang kedua, kita perkecil, hasilnya seperti ini. Kita kasih warna. Kemudian ini pertama dan ini fungsi tujuan. Kita akan mencoba menyelesaikan persoalan ini menggunakan Excel Solver. Langkah pertama adalah pada kolom variabel X dan Y kita masukkan koefisien X dan Y pada kendala pertama dan kendala kedua. Ini kendala pertamanya, koefisien X-nya di sini 1, berarti kita tuliskan 1, koefisien Y-nya 1. Untuk tandanya kurang dari sama dengan. Kemudian untuk ruas kanannya kita tulis 48. Untuk nilai sementara dikosongkan terlebih dahulu. Untuk kendala 2, di sini ada 3X, berarti kita tuliskan 3. X-nya, Y-nya 1. Tandanya kurang dari sama dengan. Untuk ruas kanannya 72. Kemudian koefisien fungsi sasaran kita tuliskan koefisien pada fungsi tujuan atau fungsi sasaran, yaitu 1 juta
dengan 500.000. Jika semuanya sudah lengkap kita isi, lalu kita masukkan atau input rumus pada nilai. Caranya, klik sama dengan, lalu kita klik pada variabel yang ini, yang X, yang 1 dikali atau tanda bintang nilai variabel atau yang berwarna hijau ini nilai variabel. Lalu kita kunci dengan menambahkan tanda dolar atau klik F4. Ditambah yang Y sekarang yang bersesuaian ya, dikali dengan nilai variabelnya juga, kemudian F4 dan enter. Untuk kendala yang keduanya kita tinggal drag. Sekarang kita input rumus pada nilai fungsi sasaran. Caranya kita klik sama dengan, lalu kita klik koefisien fungsi sasaran yang X dikali, klik bintang, nilai variabel ini yang bersesuaian. Lalu seperti tadi kita kunci dengan menambahkan tanda dolar atau klik F4. Ditambah sekarang yang Y nya 500.000 dikali nilai variabel, kemudian F4, lalu kita enter. Setelah semuanya terisi, kita akan mencari nilai variabel dan nilai fungsi sasaran yang maksimumnya. Kita klik data. Karena di sini pada pertemuan sebelumnya kita sudah mengaktifkan solver, jadi di sini sudah otomatis ada. Kita klik solver. Pada set objektif, sini ya. Pada set objektif kita klik nilai fungsi sasaran. Klik to-nya kita pilih maksimum. By changing variable cell kita klik di sini, lalu kita blok nilai variabel. Kemudian subject to the constraint kita klik, kita tambahkan add. Kita klik pada nilai ini, nilai kendala 1. Untuk constraint-nya kita klik yang ruas kanan 1. Lalu di sini karena kendalanya ada 2, kita add. Oh ini belum diklik, mohon maaf. Nah, kita add kendala 2-nya, yang keduanya nilai, kemudian constraint-nya ruas kanan. Karena sudah selesai ada 2, lalu kita klik OK. Setelah muncul solver parameter seperti ini, kita klik di sini di select a solving methodnya, kita cek ini, klik simplex LP, lalu kita klik solve, lalu kita klik OK. Nah di sini kita dapatkan nilai fungsi sasarannya, ternyata maksimum itu didapat 36 juta ketika nilai X-nya sama dengan 0 dan Y-nya sama dengan 72. Untuk contoh yang kedua, di sini ada persoalan menjelang hari raya Idul Adha, Pak Mahmud hendak menjual sapi dan kerbau. Harga seekor sapi dan kerbau di Medan berturut-turut 9 juta dan 8 juta. Modal yang dimiliki Pak Mahmud adalah 124 juta. Pak Mahmud menjual sapi dan kerbau di Aceh dengan harga berturut-turut 10.300.000 dan 9.200.000. Kandang yang ia miliki hanya dapat menampung tidak lebih dari 15 ekor. Agar mencapai keuntungan maksimum, berapakah banyak sapi dan kerbau yang harus dibeli Pak Mahmud? Berarti di sini model pertama kita dapatkan yang dari sini. Kandang yang ia miliki hanya dapat menampung tidak lebih 15 ekor, berarti X plus Y kurang dari sama dengan 15. Yang keduanya, dari harga
sapi dan kerbau, kemudian digabung dengan modal yang dimiliki. Jadi di sini 9 juta ditambah 8 juta kurang dari sama dengan 124 juta. Oh, ini pakai X ya. Di sini 9 juta X ditambah 8 juta Y kurang dari sama dengan 124 juta. Kemudian di sini untuk menentukan fungsi tujuannya, kita lihat keuntungannya. Untuk di Aceh kan ya, di sini kerbau di Aceh ini dijual dengan harga 10.300.000, berarti keuntungannya itu 10.300.000 dikurangi 9 juta itu adalah 1.300.000 ya. Untuk fungsi tujuannya F X, Y itu sama dengan 1.300.000 X ditambah dengan ini 9.200.000, berarti dikurangi 8 juta itu 1.200.000 ya. Ini fungsi tujuannya. Ini kita perkecil ya, ini kita perkecil nolnya, ini kan 6, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, berarti kita perkecil aja menjadi 9x plus 8y kurang dari sama dengan 124. Lalu kita kasih warna ya biar tidak tertukar untuk memasukkan atau menginput datanya. Nih, yang sudah kita perkecil tadi ya. Oke, kita masukkan pada kendala pertama variabel X, Y. Koefisien pada variabel X dan Y ini adalah 1 dan 1 ya. 1, tandanya kurang dari sama dengan 15. Untuk kendala kedua ada 9, kemudian 8, tandanya kurang dari sama dengan 124. Koefisien fungsi sasarannya berarti 1.300.000, ini bisa diperkecil ya, boleh 2, 3 dengan 1.200.000 sudah, berarti kita masuk ke solver. Oh, ini nilai sama dengan klik 1 di sini, kemudian kali nilai variabel X, klik F4 ditambah yang Y dikali nilai variabel, klik F4 enter, lalu kita drag ke bawah untuk nilai fungsi sasarannya. Karena kita sudah beberapa soal, mudah-mudahan kalian semua menjadi lancar ya. Di sini klik sama dengan ini ada 1.300.000, diklik kali bintang nilai variabel yang bersesuaian, di sini yang X, lalu F4 ditambah 1.200.000 dikali nilai variabel yang bersesuaian, lalu F4 dan klik enter. Setelah semuanya sudah diinput, lalu kita masuk ke data lalu solver. Nah, jika di data kalian ada yang seperti ini, kalian klik dulu reset all. Oke, jadi semuanya terhapus datanya. Kita masukkan di set objektif, yaitu nilai fungsi sasaran, klik Y-nya maksimum, Y change
Subject to the constraint-nya, kita klik add, kita klik nilai kendala pertama, constraint-nya ruas kanan,